Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri, yang terhormat panitia penyelenggara lomba, serta saudara sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa menyelenggarakan lomba tanpa ada halangan suatu apapun. Hadirin yang saya hormati, perkembangan zaman mengantarkan kita untuk bersosialisasi dengan segi budaya dan kebiasaan yang ada. Semua dipermudah seakan sudah berada di fase yang baik dan canggih. Namun siapa sangka, kemudahan bersosialisasi dan meningkatnya beberapa media sosial justru menjadi dampak buruk bagi sekelompok yang menyalahgunakan. Khususnya dalam perdagangan obat-obat terlarang yang diperdagangkan secara ilegal. Dan kebanyakan korban dari penyalahguna obat terlarang itu ditujukan kepada kalangan muda. Hadirin sekalian, menilik dari beberapa kasus yang sudah terjadi di Indonesia bahwa meningkatnya pengguna narkotika kian hari akan merusak generasi. Maka perlu diadakannya solusi pengoptimalan rehabilitasi guna menjadi upaya penanggulangan dalam penyalahgunaan obat terlarang atau narkoba. Dengan demikian, berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan pidato tentang optimalisasi rehabilitasi dalam upaya penanggulangan narkotika di Indonesia. Menurut Badan Narkotika Nasional pada tahun 2019, Indonesia adalah negara yang berada di peringkat pertama di Asia Tenggara dalam penyalahguna narkotika. Dalam setiap perkara narkotika, sebenarnya para penegak hukum hingga para pemutus perkaranya mesti berangkat dari aturan yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Undang-undang itu merupakan regulasi khusus yang menyimpang dari sistem pemidanaan yang selama ini berlaku di Indonesia. Dikatakan khusus karena undang-undang itu menganut double track sistem pemidanaan untuk penyalahguna narkotika dengan kewajiban bagi seluruh lembaga pengadilan yang ada di Indonesia untuk menghukum rehabilitasi. Adapun pengedarnya dihukum penjara atau mati. Namun, di wilayah Indonesia lainnya masih terdapat putusan hakim terhadap penyalahguna narkotika dijatuhkan pidana penjara tanpa disertai rehabilitasi. Tentu ini mengabaikan regulasi yang sudah ada, bahkan menyebabkan permasalahan perundang-undangan di Indonesia. Narkotika itu sendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh karena itu, perlu diadakannya rehabilitasi. Istilah rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdiri dari dua, yaitu yang pertama, rehabilitasi medis. Rehabilitasi medis adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan para pecandu narkotika dari ketergantungan, sesuai pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang kedua, rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar mantan pecandu narkotika bisa dapat kembali melakukan proses sosial dalam kehidupan masyarakat. Sesuai pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa rehabilitasi sangat penting adanya bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Karena rehabilitasi jauh lebih baik daripada penjara.
Jika para pecandu narkotika direhabilitasi, maka mereka akan pulih dari ketergantungannya dan enggan mengonsumsi barang haram itu lagi. Pasalnya, konstruksi di negeri ini menganut double track sistem pemidanaan yang intinya jika para pecandu narkotika diputus pidananya, maka pidananya dijalankan oleh rehabilitasi. Hadirin sekalian, dapat disayangkan jika para pecandu narkotika tidak mendapatkan rehabilitasi. Karena jika mereka tidak mendapatkan rehabilitasi, maka akan semakin banyak kasus-kasus narkotika yang terjadi di Indonesia. Dengan demikian, upaya penanggulangan penyalahguna narkotika dipandang penting mengingat masih banyaknya kendala dalam proses Dengan demikian, upaya penanganan penyalahguna narkotika dipandang penting mengingat masih banyaknya kendala dalam proses rehabilitasi penyalahguna narkotika yang tengah menjalani proses hukum. Maka dari itu, rehabilitasi dinilai dapat menurunkan jumlah penyalahguna narkotika yang khususnya yang telah menjalani rehabilitasi dan yang telah menjalani pengobatan tidak kembali menjadi penyalahguna narkotika. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya mengakhiri pidato ini, saya ingin mengingatkan bahwa suatu bangsa akan besar dan kuat bukan oleh bangsa lain. Demikian pula juga lemah dan hancurnya bukan oleh bangsa lain, tapi oleh bangsa itu sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.